Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virginia Nur Adinda dari absen 35, kelas 109. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persamaan kuadrat. Baik, di sini yang pertama ada persamaan kuadrat. Kita akan menerangkan mengenai bentuk umumnya. Jadi, persamaan kuadrat adalah persamaan yang memiliki pangkat tertinggi 2. Bentuk umumnya yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Dengan a tidak boleh sama dengan 0. Keterangannya di sini a adalah angka di depan x kuadrat, b adalah angka di depan x, dan c adalah angka yang tidak memiliki variabel atau konstanta. Di sini saya akan menerangkan mengapa a tidak boleh sama dengan 0. Jadi, jika kita praktekkan di sini langsung, a-nya kita ganti dengan 0, maka menjadi 0 x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, karena ini 0 dikuadratkan hasilnya sama dengan 0, maka kita coret saja. Jadinya seperti ini. Nah, lalu kita turunkan yang masih tersisa di atas, yaitu adalah bx plus c sama dengan 0. Nah, karena di sini yang memiliki pangkat tertinggi 2 tidak ada, jadi di sini cuman ada pangkat tertingginya adalah 1, yaitu yang ini. Maka ini bukan merupakan persamaan kuadrat, karena syarat umum persamaan kuadrat adalah memiliki pangkat tertinggi 2. Oleh karena itu, a tidak boleh sama dengan 0. Seperti itu. Di sini ada contoh soal. Yang pertama ada x kuadrat plus 4x dikurang 21 sama dengan 0. Di sini kita menentukan apakah persamaan ini merupakan persamaan kuadrat. Jadi kita cek di sini adalah pangkat tertingginya adalah di sini ada 2 ya, pangkat tertingginya. Maka ini merupakan persamaan kuadrat. Lalu yang kedua, di sini ada 2x pangkat 3 dikurang x kuadrat plus 5x dikurang 4 sama dengan 0. Di sini pangkat tertingginya adalah 3 ya. Oleh karena itu, ini bukan merupakan persamaan kuadrat. Mengapa? Karena pangkat tertingginya harus 2. Di sini adalah pangkat tertingginya 3, maka ini bukan persamaan kuadrat. Lalu kita yang terakhir, yaitu k kuadrat sama dengan 9. Ini jika kita pindah ruaskan menjadi k kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Ini merupakan persamaan kuadrat. Mengapa? Karena persamaan kuadrat memiliki pangkat tertinggi 2. Ini merupakan pangkat tertingginya yaitu 2. Walaupun di sini tidak tersimpan bx-nya ya. Ini tidak ada pada persamaan ini. Pada persamaan ini tidak ada bx. Tetapi ini merupakan persamaan kuadrat karena memiliki pangkat tertinggi 2. Seperti itu. Nah, di sini ada yang kedua dengan mencari akar-akar dengan cara memfaktorkan. Bentuk umum yang sudah kita ketahui yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, bentuk faktor di sini atau rumus dari memfaktorkan ini adalah ini, yaitu dalam kurung ax plus titik-titik dalam kurung ax plus titik-titik per a sama dengan 0. Nah, titik-titik ini kita isi dengan isi yang ada di sini dan yang ada di sini. Nah, titik-titik ini diperoleh dari titik berapa dikali berapa yang hasilnya sama dengan A dikali C, dan berapa ditambah berapa yang hasilnya sama dengan B. Langsung saja kita praktekkan ke contoh soal ya. Di sini contoh soalnya yang pertama ada x kuadrat plus 3x min 4 sama dengan 0. Kita tentukan terlebih dahulu A, B, dan C-nya. A-nya adalah 1, B-nya adalah 3, dan C-nya adalah minus 4. Nah, karena kita harus mengetahui A dikali C ini berapa, maka kita tulis A dikali C sama dengan minus 4, karena 1 dikali minus 4 sama dengan minus 4. Nah, seperti itu. Lalu kita cari ininya ya, berapa dikali berapa yang hasilnya sama dengan A dikali C, dan berapa ditambah berapa yang hasilnya sama dengan B.
yaitu minus 4 dan ini adalah 3. Jika kita berpikir, maka kita akan menemukan jawabannya, yaitu di sini 4 dan di sini minus 1. Karena 4 dikali minus 1 sama dengan minus 4, dan 4 ditambah minus 1 sama dengan 3. Maka kita langsung saja aplikasikan ke bentuk faktor yang ini. Kita tulis di sini. Karena A-nya adalah 1, kita tidak usah menulisnya karena sudah mewakili ya X saja. Terus kita isi X ini, titik ini dengan angka ini. Yang selanjutnya juga sama. Kita tulis X, lalu titik-titik ini kita ganti dengan angka yang di sebelah sini, yaitu minus 1. Kita tulis min 1 sama dengan 0. Karena A adalah 1, maka kita tidak usah menulisnya di sini ya. Nah, lalu kita pindah ruaskan menjadi X plus 4 sama dengan 0 atau X min 1 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan X sama dengan 4 minus 4 dan X sama dengan 1. Maka ini adalah jawabannya. Seperti itu. Lalu kita ke contoh soal yang kedua, yaitu 2x kuadrat plus 7x plus 3 sama dengan 0. Kita tentukan terlebih dahulu. A-nya adalah 2, B-nya adalah 7, dan C-nya adalah 3. Maka kita langsung saja ke sini. A dikali C sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, lalu kita tulis berapa dikali berapa yang hasilnya 6 dan berapa ditambah berapa yang hasilnya adalah 7. Ini gampang, yaitu 1 dikali 6 sama dengan 6 dan 1 ditambah 6 sama dengan 7. Langsung saja kita tulis bentuk faktornya, yaitu 2x plus 1 dan 2x plus 6 sama dengan 0 per 2. Di sini ada yang bisa kita bagi, yaitu 2x plus 6 dikali 2. Kita coret menjadi x plus 3. Nah, lalu kita tulis lagi di sini 2x plus 1 sama dengan 0 atau x plus 3 sama dengan 0. Lalu kita tulis lagi di sini menjadi 2x sama dengan minus 1 dan x sama dengan minus 3. Kita bisa turunkan lagi menjadi x sama dengan minus 1 per 2. Jadi hasilnya adalah ini dan ini. Seperti itu. Jadi yang ketiga di sini ada rumus ABC dan diskriminan. Nah, untuk rumus ABC ini bisa digunakan untuk mencari semua akar dari PK. Mau itu yang imajiner atau yang minus juga ini bisa. Nah, jadi rumusnya di sini adalah X 1,2 sama dengan B min B plus minus akar dari B kuadrat minus 4AC per 2A. Nah, jadi kita langsung saja aplikasikan ke contoh soal yang ini, yaitu X kuadrat plus 4X plus 4 sama dengan 0. Kita tulis kembali rumusnya, yaitu X 1,2 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat minus 4AC per 2A. Seperti ini. Lalu kita cari terlebih dahulu A, B, dan C-nya dari persamaan kuadrat ini. Jadi di sini A-nya adalah 1, B-nya adalah 4, dan C-nya juga adalah 4. Nah, lalu kita tulis di sini. Aplikasikan ke rumus, yaitu minus B menjadi minus 4 plus minus akar dari 4 kuadrat minus 4 dikali 1 dan dikali 4. Seperti ini. Per 2 dikali 1. Sama dengan
minus 4 plus minus 4 dikuadratkan menjadi 16 minus 4 dikali 1 4 dan dikali 4 adalah 16. Seperti ini, 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, setelah seperti ini akan menjadi minus 4 plus minus 16 dikurang 16 adalah 0 per 2. Maka yang ini kita catat saja ya, karena ini akar dari 0 adalah 0 juga. Nah, setelah seperti ini kita sudah tahu nih bahwa akarnya adalah minus 4 per 2 X-nya. Atau di sini kita sederhanakan lagi menjadi minus 2. Ini adalah akarnya. Seperti itu. Kita lanjut ke diskriminan. Jadi diskriminan itu adalah ini ya. Ini. Nah, ini merupakan diskriminan. Akar dari B kuadrat minus 4AC sama dengan diskriminan. Ini adalah diskriminan. Jadi rumus diskriminan adalah akar B kuadrat minus 4AC. Seperti ini. Nah, di sini ada peraturannya. Kalau misalnya diskriminannya lebih daripada 0, maka akar-akarnya ada 2 dan berbeda. Jika diskriminannya sama dengan 0, maka akar-akarnya ada 2 dan sama. Jika D-nya diskriminannya lebih kecil daripada 0, maka akar-akarnya imajiner atau tidak ada yang real. Seperti itu. Kita langsung saja ya aplikasikan ke rumus. Jadi di sini kita akan mencari diskriminan dari persamaan kuadrat ini, yaitu x kuadrat plus 4x plus 4 sama dengan 0. Maka kita tulis rumusnya, D sama dengan B-nya adalah di sini 4 ya. 4 kuadrat minus 4 dikali 1 dikali 4. Seperti itu. Di sini jadinya 16 dikurang 16. Maka hasilnya adalah 0. Jika hasilnya 0, maka diskriminannya kan sama dengan 0 nih. Maka akar-akarnya ada 2 dan sama. Kita lihat kembali yang tadi kita kerjakan di rumus ABC. Ini akar-akarnya ada 2 ya. Dan ini sama akar-akarnya. Yang ini. Ini ada 2 sebenarnya, cuman ini sama, jadinya saya tulis 1 saja. Seperti itu. Nah, kita kembali ke soal nomor 2. Diskriminannya sama dengan B-nya di sini adalah 7, jadi 7 kuadrat minus 4 dikali A-nya adalah 2 dan C-nya adalah 3. Lalu kita aplikasikan lagi ya. 7 kuadrat itu sama dengan 49, dikurang 4 dikali 2 adalah 8, dan 8 dikali 3 adalah 24. Nah, kita jumlahkan lagi menjadi 25. Nah, akar dari 25 adalah 5. Maka D lebih daripada 0. Jika D lebih daripada 0, maka akar-akarnya ada 2 dan berbeda. Ada 2 dan beda. Seperti itu. Nah, lalu kita lanjut ke contoh soal nomor 3, yaitu D sama dengan B-nya di sini adalah 1 dikurang 4 dikali 1 dikali 1. Sini hasilnya adalah 1 kuadrat sama dengan 1. Maka 4 dikali 1 dikali 1, maka hasilnya 4. Maka ini hasilnya adalah 1 dikurang 4, hasilnya minus 3. Karena ini hasilnya kurang daripada 0, maka ini akar-akarnya imajiner. Tidak ada yang real. Seperti itu. Nah, yang keempat, di sini ada kuadrat sempurna. Jadi, kita akan mencari akar-akar dari persamaan kuadrat menggunakan rumus kuadrat sempurna. Nah, di sini kita langsung saja ke aplikasi soal ya. Di
sini ada soal x kuadrat plus 10x plus 24 sama dengan 0. Nah, maka kita akan mencari ya. Ini kita tulis kembali x kuadrat plus kita tambahkan 2 dikali 10x per 2. Jadi kita akan menambahkan ini 2 dan 2. Kita tambahkan. Nah, lalu plus 24 sama dengan 0. Nah, lalu kita uraikan kembali menjadi x kuadrat plus 2 5x. Ini telah dibagi ya, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Plus 24 sama dengan 0. Nah, lalu kita tulis kembali menjadi x kuadrat plus 2 dikali 5x sama dengan minus 24. Ini bentuk ini sama dengan bentuk yang ini. Nah, lalu kita tulis kembali x kuadrat plus 2 dikali 5x plus 5 kuadrat sama dengan minus 24 plus 5 kuadrat. Ini bentuk yang ini juga sama dengan bentuk yang ini. Jadi kita samakan bentuknya dengan rumus kuadrat sempurna yang ini. Nah, lalu kita tulis kembali di sini x plus 5 kuadrat sama dengan minus 24 plus 25. Karena ini sama dengan ini, maka kita ganti langsung saja ke sini. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, setelah seperti itu, kita jumlahkan kembali sama dengan 1 ya, karena minus 24 ditambah 25 adalah 1. Maka x plus 5 sama dengan akar dari 1, atau x plus 5 sama dengan minus akar dari 1. Jadi x sama dengan 1 dikurang 5 sama dengan minus 4, atau x sama dengan minus 1 dikurang 5 sama dengan minus 6. Maka hasilnya bisa minus 4 dan minus 6. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh soal nomor 2, yaitu x kuadrat plus 4x plus 4 sama dengan 0. Kita akan menulis kembali menjadi x kuadrat plus 2 dikali 4x per 2 plus 4 sama dengan 0. Lalu kita tulis kembali menjadi x kuadrat plus 2 dikali 2x plus 4 sama dengan 0. Kita tulis kembali x kuadrat plus 2 dikali 2x sama dengan minus 4. Kita pindah ruaskan ini ke sini. Nah, udah gitu x kuadrat plus 2 dikali 2x plus 2 kuadrat sama dengan minus 4 ditambah 2 kuadrat. Seperti itu. Lalu kita tulis kembali menjadi x plus 2 kuadrat sama dengan minus 4 plus 4. Nah, x plus 2 kuadrat sama dengan minus 4 ditambah 4 hasilnya adalah 0. Maka x plus 2 kuadrat sama dengan 0. Jadi kita bisa tahu bahwa x plus 2 sama dengan 0, maka x sama dengan minus 2, hasilnya adalah minus 2. Seperti itu. Yang kelima, di sini ada jumlah dan kali akar dari PK.
Jadi kita akan menentukan jumlahnya dan kali dari akar-akar PK. Caranya adalah di sini ada rumusnya ya. Jadi rumusnya itu kalau jumlah kita rumusnya min B per A. Kalau kali rumusnya C per A. Nih, di sini ada hipotesis terlebih dahulu yaitu 2x kuadrat plus 7x plus 3 sama dengan 0. Nah, di sini sudah diketahui bahwa akar-akar dari persamaan ini adalah minus 1/2 dan minus 3. Lalu kita jumlah dan kalikan tanpa menggunakan rumus yang ini. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Minus 1/2 plus minus 3 sama dengan minus 1/2 minus 6/2. Jadi hasilnya adalah 7 minus 7/2. Lalu yang dikali minus 1/2 dikali minus 3 hasilnya 3/2. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan menggunakan rumus untuk supaya kita lebih cepat dan akurat. Nah, di sini kita tentukan terlebih dahulu A, B, dan C-nya. A-nya adalah 2, B-nya adalah 7, dan C-nya adalah 3. Nah, kalau kita akan menjumlahkan, maka rumusnya adalah min B per A. Nah, kita tulis terlebih dahulu, min B-nya adalah 7, menjadi min 7 per A-nya adalah 2, menjadi 2. Jadi hasilnya adalah minus 7/2. Lalu kita akan mengkalikan, rumusnya adalah C per A. C-nya adalah 3, dan A-nya adalah 2, maka hasilnya 3/2. Nah, ini kita bisa melihat ya, bahwa min 7/2 itu sama dengan hasil yang ini. Hasil yang ini, sama hasilnya. Ini juga sama hasilnya dengan yang ini. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dengan menggunakan rumus, kita akan menjadi lebih cepat dalam mengetahui hasilnya daripada menggunakan hasil manual seperti ini. Seperti itu.